Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 5021205. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Tematik Integratif Kelas Tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian. Pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan yang menggabungkan atau mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Tema dalam pembelajaran tematik memiliki kedekatan dengan kehidupan nyata anak. Model pembelajaran integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Model integratif terbagi menjadi intermata pelajaran dan antar mata pelajaran. Intermata pelajaran artinya beberapa aspek dalam satu mata pelajaran diintegrasikan. Pembelajaran tematik integratif ini diterapkan di sekolah dasar karena karakteristik siswa yang masih memandang sesuatu secara menyeluruh. Cara ini melukiskan cara berpikir siswa sekolah dasar yang deduktif, yaitu dari hal umum ke hal-hal yang lebih khusus. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik integratif. Kemendikbud 2013-1993 menjelaskan tujuan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan meningkatkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Dan yang terakhir, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran lain. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran tematik integratif. Beberapa manfaat dari pembelajaran tematik integratif diantaranya adalah yang pertama, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan meningkatkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dari makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang selanjutnya yaitu tahap pembelajaran. Yang pertama, menentukan tema. Dalam menentukan tema ini dapat ditentukan oleh pengambilan kebijaksanaan atau juga dapat ditentukan dengan diskusi orang tua dan peserta didik hingga disepakati sebuah tema yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu mengintegrasikan tema dengan kurikulum. Setelah menentukan tema, selanjutnya guru harus mampu mendesain tema pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan kurikulum yang mengedepankan dimensi keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Yang ketiga, mendesain rencana pembelajaran. Dalam tahap ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar, media belajar, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menentukan suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mampu ikut serta dalam memahami berbagai sudut pandang dari suatu tema. Selain itu juga memberi kesempatan bagi guru dan peserta didik untuk melakukan eksplorasi
pada suatu pokok. Yang selanjutnya yaitu beberapa cara mengatasi kendala pembelajaran tematik. Yang pertama, kerja tim dari para guru sekolah dasar tiap jenjang untuk membuat perencanaan hingga pelaksanaan. Yang kedua, para siswa diajak terlibat untuk menyiapkan media sesuai dengan tema, paling tidak 3 hari sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu daftar tema kelas tinggi untuk kelas 4, yaitu indahnya kebersamaan, selalu berhemat energi, peduli terhadap lingkungan, berbagai pekerjaan, pahlawanku, indahnya negeriku, cita-citaku, tempat tinggalku, makananku, sehat dan bergizi. Untuk kelas 5, benda-benda di lingkungan sekitar, peristiwa dalam kehidupan, kerenunan dalam bermasyarakat, sehat itu penting, bangga sebagai bangsa Indonesia, organ tubuh manusia dan hewan, sejarah peradaban Indonesia, ekosistem, dan lingkungan sahabat kita. Untuk yang terakhir, untuk kelas 6 yaitu selamatkan makhluk hidup, persatuan dalam perbedaan, tokoh dan penemuan, globalisasi, wirausaha, kesehatan masyarakat, organisasi di sekitarku, bumiku, dan menjelajah luar angkasa. Yang terakhir yaitu kelebihan pembelajaran tematik. Materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Yang kedua, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pembelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Untuk kekurangan pembelajaran tematik yaitu pembelajaran lebih kompleks. Pendidik dituntut mempersiapkan diri lebih supaya dapat menjalankan metode dengan baik. Dan persiapan yang dilakukan pendidik lebih lama, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana dan prasarana dari berbagai mata pelajaran secara serentak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.